Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai Planning and Strategic Management. Tak kenal maka kenalan. Kelompok kami terdiri dari Aymar Muhammad, Kintani Alifioni, Bilal Kevin Ukraina, Muhammad Dafari Zaki, dan saya sendiri, Yesi. Baik, kita masuk ke bahan topik yang pertama, yaitu mengenai definisi perencanaan. Definisi perencanaan menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana mencapainya, atau perencanaan menghadapi ketidakpastian dengan merumuskan tindakan di masa depan untuk mencapai hasil yang ditentukan. Dalam perencanaan terdapat dua istilah, yaitu rencana dan rencana bisnis. Rencana adalah dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai. Sedangkan rencana bisnis adalah dokumen yang menguraikan tujuan perusahaan yang diusulkan, strategi untuk mencapainya, dan standar untuk mengukur keberhasilan. Kemudian, strategi secara definisi yaitu rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Pierce and Robinson 2008. Kemudian, apa sih itu manajemen strategis? Manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif serta menentukan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, terdapat proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis diuraikan menjadi 5. Yang pertama, menetapkan visi, misi, dan pernyataan nilai. Yang kedua, menilai realitas saat ini. Yang ketiga, merumuskan strategi. Yang keempat, menjalankan strategi. Yang kelima, mempertahankan dan mengendalikan strategi. Proses yang pertama yaitu menetapkan visi, misi, dan pernyataan nilai. Tujuan organisasi dinyatakan sebagai pernyataan misi, sedangkan menjadi apa organisasi dinyatakan sebagai pernyataan visi. Keduanya mewakili nilai-nilai organisasi dan dinyatakan dalam pernyataan nilai. Dari sini diturunkan perencanaan strategis, kemudian perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Pernyataan misi ini harus bisa menjawab ke 9 pertanyaan dari apa alasan keberadaan kita atau kita itu ada untuk apa. Selanjutnya, pernyataan visi juga sama seperti pernyataan misi, di mana perbedaannya ini pernyataan visi ini harus bisa menjawab pertanyaan dari kita itu sebenarnya ingin jadi apa sih, mau dibawa kemana ini perusahaan. Terus pertanyaan yang harus dijawab dari pernyataan visi ini harus dengan jawaban iya untuk masing-masing pertanyaan. Proses yang kedua yaitu menilai realitas saat ini. Penilaian ini membantu sebuah perusahaan untuk menciptakan pandangan objektif dari segala sesuatu yang dilakukan organisasi, seperti sumber pendapatan atau pendanaan, alur kerja proses, struktur organisasi, kepuasan klien, karyawan omset, dan hal-hal lainnya. Terdapat alat untuk menilai realitas saat ini, yaitu analisis SWOT, analisis situasional, di mana perusahaan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Yang kedua, analisis FRIO, di mana kerangka kerja untuk menganalisis sumber daya atau kemampuan untuk menentukan strategis kompetitif potensial dengan menjawab 4 pertanyaan tentang nilai, kelangkaan, dapat ditiru, dan organisasi. Yang ketiga, peramalan, yaitu memprediksikan masa depan. Perencanaan perlu melakukan peramalan untuk membuat strategi jangka panjang. Ramalan merupakan visi atau proyeksi masa depan. Yang keempat, benchmarking, yaitu sebuah proses di mana perusahaan membandingkan kinerjanya dengan organisasi berkinerja yang lebih tinggi daripada perusahaan tersebut. Proses ketiga yaitu merumuskan strategi. Terdapat 3 tipe dasar strategi perusahaan. Yang pertama, growth strategi atau strategi pertumbuhan besar yang melibatkan ekspansi seperti dalam pendapatan penjualan, pangsa pasar, jumlah karyawan, atau
jumlah pelanggan atau untuk organisasi non-profit klien yang dilayani. Yang kedua, stability strategi atau strategi stabilitas, di mana strategi besar yang melibatkan sedikit atau tidak sama sekali perubahan drastis. Yang ketiga, defensif strategi atau strategi defensif, atau bisa juga strategi penghematan strategi besar yang melibatkan pengurangan upaya organisasi. Proses keempat yaitu menjalankan dan mengontrol strategi. Implementasi strategi sangat selaras dengan pengendalian strategis. Eksekusi merupakan proses yang membantu untuk menyelaraskan kedua fase dari manajemen strategis. Menjalankan strategis memerlukan penerapan rencana strategis. Eksekusi bukan sekadar taktik, itu merupakan bagian sentral dari strategi perusahaan. Ini terdiri dari menggunakan pertanyaan, analisis, dan tindak lanjut untuk menghubungkan strategi dengan kenyataan, menyelaraskan orang dengan tujuan, dan mencapai hasil yang dijanjikan. Eksekusi juga merupakan penyelesaian sesuatu. Proses terakhir atau yang kelima yaitu mempertahankan dan mengendalikan strategi. Mempertahankan pengendalian strategi itu terdiri dari pemantauan pelaksanaan strategi dan pengambilan tindakan perbaikan. Untuk menjaga rencana strategis tetap pada jalurnya, hal ini bisa dilakukan dengan 4 cara atau 4 hal. Yang pertama, melibatkan orang. Yang kedua, tetap sederhana. Yang ketiga, tetap fokus. Yang keempat, terus bergerak. Selanjutnya, fungsi manajemen strategis. Terdapat 3 fungsi manajemen strategis. Yang pertama, memberikan arah dan momentum. Yang kedua, mendorong munculnya ide-ide baru atau inovasi. Yang ketiga, mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang kami ambil yaitu PT Gramedia Asri Media. PT Gramedia Asri Media memiliki visi yaitu berpartisipasi dalam pengembangan intelektual bangsa dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi melalui model retail yang berbeda dan pendistribusian buku, ATK, dan produk multimedia, ditandai dengan pelayanan yang terbaik, manajemen yang proaktif, dan perilaku bisnis yang tepat. Adapun misi dari PT Gramedia Asri Media ini yaitu menjadi agent of change di dalam masyarakat yang pluralistik, menjadi pemimpin di dalam retail dan distribusi ilmu pengetahuan, informasi, dan infotainment berbasis media. Yang ketiga, menyediakan produk-produk yang canggih, inovatif, dan berorientasi pasar. Oke, di slide ini ada analisis SWOT, ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths-nya sendiri kita tahu brand sudah cukup dikenal, memiliki cabang di kota-kota besar, memiliki modal cukup besar, inovasi yang selalu ada. Lalu weakness-nya sendiri ada produk buku yang ditawarkan relatif sama serta harga buku relatif mahal. Opportunities-nya, jumlah customer meningkat pada tahun ajaran baru, kemudahan izin investasi, serta kemudahan teknologi yang berkembang sebagai promosi. Sementara threats-nya di sini ada minat baca masyarakat yang masih rendah, kecenderungan customer beralih ke e-book, dan adanya toko buku online. Berlanjut ke slide berikutnya, di sini ada strategi berdasarkan analisis SWOT. Strategi yang pertama yaitu strength to opportunity, yaitu meningkatkan promosi ke lembaga pendidikan, mengembangkan retail di tempat strategis, serta mengembangkan pangsa pasar ke luar negeri. Strategi berikutnya ada weakness to trade, yaitu mengadakan bazar untuk menjual stok lama, serta mengadakan pameran buku untuk mengenalkan produk baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu ada strategi strength to trade, mengembangkan fasilitas untuk menarik customer, mengembangkan pelayanan mandiri bagi pengunjung agar staf dapat bekerja lebih efisien, serta strategi weakness to opportunity, yaitu mengembangkan produk selain buku atau ATK. Lalu di sini ada solusi bisnis yang bisa ditawarkan, yaitu keterlambatan proses restock diberikan peningkatan apabila jumlah stok produk berkurang hingga jumlah tertentu. Perbedaan harga pada label dengan harga sistem, ada peringatan apabila perubahan harga produk, serta loyalitas pelanggan belum sesuai harapan dapat disolusikan dengan memberikan benefit lebih beragam bagi pelanggan loyal. Lalu yang terakhir, perbedaan jumlah produk yang dipesan dan diterima toko disolusikan dengan ada konfirmasi pengiriman dan penerimaan dan pengiriman produk.
Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.